Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih. Seminggu kemarin kita sudah disertai oleh penyertaan Tuhan, dan hari ini kita akan melakukan ibadah minggu secara online. Minggu ini 21 Juni 2020 merupakan ibadah minggu yang istimewa, karena hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun ke-78 gereja kita yang tercinta, GKJ Jakarta. Sukacita melalui lagu, tarian, dan bahkan wayang akan kita lalui melalui ibadah ini. Selama 78 tahun kita sudah disertai Tuhan, dan kita bersyukur kalau sampai sekarang kita masih diperkenan beribadah dalam Gereja Kristen Jawa, Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, mari kita masuki ibadah syukur 78 tahun gereja kita dengan penuh syukur dan sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dalam tembang mocopat. Pitulungan kita punika kang lumampah
Cangkep 78 Pinangkanipun saking Gusti Allah kang tan nilaraken malah setya anresnani salaminyo sami anampio salam serahmat tentrem rahayu nipun Bapa Putra Sang Roh Suci tinampio Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Matius menggambarkan ajaran Tuhan Yesus tentang pengharapan dalam setiap penderitaan. Seberat apapun masalah yang dihadapi murid-murid Kristus, semuanya itu tidaklah melebihi apa yang sudah dihadapi, dialami, dijalani Tuhan Yesus Kristus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Para murid hendak diingatkan bahwa masa depan mereka tidak akan melebihi dirinya sebagai guru dan Tuhan. Perkataan ini adalah alasan mengapa mereka tidak boleh menyerah di dalam penderitaan yang paling berat sekalipun. Inilah yang menjadi refleksi perjalanan 78 tahun GKJ Jakarta. Di usia yang matang, GKJ Jakarta akan terus menemui tantangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh GKJ Jakarta. Tantangan ini tidak dapat menghentikan panggilan dan karya penyelamatan serta pelayanan GKJ Jakarta di tengah dunia ini. Bahkan tantangan ini menjadikan kita gereja yang semakin kuat. Kita diajak untuk tidak kehilangan kesetiaan, sebab tangan Tuhan senantiasa menyertai. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Itu
Reng, mrene Reng. Nggih, Rama. Gong. Ini Gong. Dan pancen Gong ya tembang Banyumasan ya Gong. Iya, Truk. Pancen enak ya. Iya, aku ya seneng. Wis madan suwe madan kangen karo Banyumasan. Iya, pancen waru doyong nang pinggir kali. Lunga ngendong ora bali-bali. Bener, cocok ya. Ngerti apa ora? Hah? Enggak. Reng, ora ngerti jare. Jajal rungokna ya penjelasannya garing gue. Itu tadi lagu Banyumasan, tembang asalnya dari Banyumas, tembang rakyat. Waru doyong, pohon waru yang biasanya tumbuh di tepi sungai. Udah paham? Iya. Waru doyong nang pinggir kali, lunga ngendong ora bali-bali. Itu maksudnya orang pergi bepergian ke rumah tetangga nggak pulang-pulang, paham? Ya. Tukang ngendang ora bisa nyuling, bisa nyawang ora bisa nyanding. Elah, nyong tadi kelingan. Kelingan siapa? Ya pokoknya kelingan. Ngerti ora? Ngerti ora? Reng, ora ngerti Reng. Bocah-bocah zaman siki kae jajal diomongi diterangna ya. Ben mudeng bahasa Jawa, Banyumasan ge wis pada ilang ah. Anak putune dhewek pada ora ngerti kok. Itu tadi tukang ngendang nggak bisa nyuling, bisa nyawang, ning nggak bisa nyanding. Itu maksudnya
hanya bisa melihat dari kejauhan, tapi nggak bisa duduk berdampingan, nggak bisa jejeran. Tahu? Pinter. Pancen ki masa-masa PSBB mung bisa ndeleng, bisa nyawang kang kadoan ning ora bisa nyanding ya. Ya begitulah, kita harus paham dengan keadaan. Udah sekarang kita dipanggil sama Kanjeng Rama. Coba kita tanya ada apa, biar anak-anak juga ikut mendengar apa yang menjadi perhatian atau menjadi urusan kenapa kita dipanggil sama Kanjeng Rama. Iyalah, mangga ramane kejere pada kumpul diundang kon apa sih tumben anak-anakku kabeh pancen ki dikumpulna dina kiye ana perkara sing wigati tidongoken ya. Oke, dina kiye GKJ nampa berkah gede kang Gusti Allah. Berkah gede awit GKJ Jakarta wis menempuh 78 tahun, 78 tahun gereja madeg tekan siki. Seneng aku. Kenapa sih? Mau kan ramane ngomong anak ulang tahun, Bok. Iya, biasane nek anak ulang tahun, anak gue ulang tahun apa anak tumpengane panganan bae sing dipikirna. Kowe kan kebenem, Bok. Iya, tapi ki lagi rembuk perkara sing perkara wigati aja pikiran pangan bae. Ramane Pagong manut kitab suci jare anas wong urip kuwe sing wigati ana loro, ora mung masalah kebutuhan hidup tapi juga sabdane Gusti, bener ora? Iya, pancen kayak gue kebutuhane daging karo kebutuhane rohani kudu dipenuhi kabeh. Ngandel, Mbok. Maksudnya kepriwe? Kowe bae sing ngurusi masalah firman nyong tak ngurusi masalah wetengku. Kasar pikirane panganan bae. Wis, rungokna. Nggih. Nggih. 78 tahun GKJ madeg. Kabeh berkah kang Gusti Allah kudu disyukuri. Tantangan segede apa bae kudu wani. Nah, bener kan? Siki masa PSBB, masa abnormal. Ya masa abnormal. Ngerti abnormal ora? Sing kae warung Indomie kae sing biasane dodolan Indomie. Panganan bae. Lah mau ngomong abnormal? Salah ku ya. Maksudnya masa new normal. Oh ya bener, masa new normal. Nah, gue anak-anakku kabeh masa new normal bar anane siki anane pagebluk Covid, gereja kudu siap-siap ngadepi, kudu dipikir bareng kepriwe carane bisa hidup bersekutu
bisa tetap memuji Gusti Allah, bisa tetap melayani, ngasih resnani pepada anane pagebluk gue, bisa tetap gereja melayani sebagai utusan-utusan Gusti Allah nang dunia kiye. Gue tugasnya bersama kudu dipikir. Nggih, sendika Rama. Nggih, kudang nderek lah. Kayak gue bener aja mikir panganan baik melu. Petruk, ramane semana uga kowe sing paling ngerti kahanan, awit kowe ya majelis gereja. Dadi dipikir bareng-bareng. Mayuh siki aja kesuwen siap-siap sedela maning padang ngrungokna sabda pangandikane Gusti Allah sing arep diwedarna nang Rama Pendeta. Mayuh siki cekat-cekatan pada siap-siap balik pada ngrungokna nang omahe dewek-dewek. Nggih Rama sendika, nggih Rama sendika. Mayuh, mayuh, mayuh. Kita berdoa. Ya Yesus, sumber kekuatan, setiap waktu kami membaca, telinga kami mendengar rangkaian ayat firman-Mu. Bahkan tak sedikit kata-kata bijak-Mu telah mengendap di pikiran kami. Namun seiring pengetahuan firman-Mu yang telah kami terima itu, tidak jarang jiwa kami tetap mudah terguncang manakala menerima cobaan. Seakan masalah-masalah adalah prahara ketidakadilan yang sedang menimpa diri kami. Andai kata setiap ayat firman-Mu tidak hanya berhenti di pikiran kami, tetapi mampu kami bawa di kedalaman hati, tentu firman-Mu mampu kamu jadikan akar pertumbuhan iman yang tidak merapuh jika menghadapi tantangan. Ampunilah kami ya Yesus Tuhan kami, yang belum sepenuhnya bisa menghayati tegar-tegaknya kayu salib saat Kau menghadapi tantangan terberat demi keselamatan kami. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 5 ayat 3 hingga 5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Allah yang baik kepada semua orang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita naikkan doa syukur dan mohon penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Allah, oleh karena pada hari ini dengan selamat kami boleh mensyukuri merayakan hari ulang tahun yang ke-78 dari gereja kami, GKJ Jakarta. Dalam ibadah minggu ini secara khusus, kami hendak menyatakan syukur kami itu. Kiranya Engkau berkenan bersabda kepada kami melalui pembacaan Alkitab dan melalui refleksi yang dilayankan. Cerahilah akal budi dan bukalah hati dan jiwa kami untuk menerima sabdamu. Dalam firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Kita membaca ayat 24 hingga ayat yang ke-39. Matius pasal 10 ayat 24 hingga ayat 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Beelzebul adalah lurah dari para setan yang dipahami oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apabila yang kukatakan kepadamu dalam gelap, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap-atap. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya, dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dan tentu yang saya cintai juga. Saya bersyukur bahwa kita dapat berjumpa kembali walaupun secara virtual. Komunikasi virtual agaknya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kita sebut sebagai kenormalan baru atau new normal. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, ini khotbah kok dari hutan? Memang benar, khotbah ini dilakukan di sebuah hutan kecil di dekat tempat tinggal kami. Saya sengaja memilih lokasi ini atas persetujuan tim yang ada di Jakarta untuk mengajak kita semua berimajinasi keluar dari kesuntukan sebagai dampak keterbatasan ruang gerak kita semua. Cukup lama kita harus melakukan banyak hal dari rumah. Bekerja, bersekolah, berdiskusi, rapat, bahkan berjualan dan berbelanja dari rumah, dan lain-lain. Anak-anak dan orang dewasa pencinta alam khususnya pasti senang bermain di hutan. Dan inilah imajinasi yang saya tawarkan, saya sodorkan kepada kita semua. Ingat, kita juga punya hutan loh yang indah di camping ground Parigi Rinawian. Pernah ke sana? Nah, di hutan kecil ini, kalau beruntung, kita bisa bertemu dengan rusa, dengan kalkun liar, dengan burung merak. Saya punya sepasang burung merak yang sering mengunjungi kami dari jendela. Dan tidak ada binatang buas di sini. Kita akan melihat beberapa slide, atau kita sedang melihat beberapa slide. Kita dapat berimajinasi bahwa kebaktian ini sedang berlangsung di sebuah hutan kecil yang teduh dan segar, yang kaya dengan oksigen. Namun di musim dingin, hutan ini gundul karena semua daunnya rontok, sehingga pohon-pohon tampak meranggas. Ada beberapa foto atau slides yang juga akan yang ditunjukkan. Nah, pada hari ini, sebuah hari Minggu yang istimewa karena kita merayakan ulang tahun ke-78 dari gereja kita. Saya berharap agar hari ulang tahun ini menjadi peristiwa yang penuh syukur. Bukan sebuah hari yang menyedihkan dan penuh dengan penyesalan. Dan saya mendorong kita semua, masing-masing kita, dan komisi, dan unit kerja, dan tim, dan lembaga, untuk mawas diri, untuk melihat kembali apa yang telah terjadi di dalam hidup GKJ Jakarta, khususnya bidang-bidang yang kita tekuni pada tahun usia GKJ yang baru lalu. Apa yang sepatutnya kita syukuri dan apa yang perlu diubah dan ditransformasikan agar gereja dalam perjalanannya dapat memulai suatu bab yang baru dalam mengikut Tuhan. Judul khotbah ini adalah Gereja adalah persekutuan para partisipan. Saya ulangi, gereja adalah persekutuan para partisipan. Dari bacaan kita tadi, kita membaca bagian dari kisah yang ada di bab 10 seluruhnya.
Kisah apa? Kisah tentang proses ketika Tuhan merekrut ke-12 muridnya yang kemudian hari disebut rasul-rasul. Pada bagian yang kita baca, Tuhan memberikan pembekalan kepada murid-murid baru itu agar mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Mendatangkan kerajaannya di bumi. Kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Kita ngerti nggak maksudnya? Ini dia maksudnya. Dan apa wujud kerajaannya di bumi yang ingin diwujudkan bersama para murid-muridnya itu? Saya mencatat ada 2 hal utama berdasarkan pemaparan Alkitab tentang kerajaan Allah. Yang pertama, menyongsong bekerja untuk mendatangkan kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan berarti mengupayakan damai sejahtera atau shalom di bumi sebagai opsi baru menggantikan ketidakadilan, permusuhan, kebencian, ketidakpedulian terhadap sesama, penindasan oleh yang kuat kepada yang lemah, perbuatan-perbuatan dosa yang lain, rasisme, dan lain-lain. Bahkan opsi menggantikan kematian dengan kehidupan melalui pengorbanan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, agenda utama Tuhan dalam merekrut para murid ialah agar mereka menjadi anggota tim kerjanya, agar mereka menjadi partisipan untuk kerja bersama mengubah keadaan yang tidak selamat kepada keadaan yang selamat, baik dalam dimensi batiniah maupun lahiriah, dimensi rohani dan jasmani. Pokoknya hidup yang seutuhnya, bukan hidup yang separuh atau sebagian. Hidup yang seutuhnya dalam ikatan cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Dan itulah kabar baik, kabar Injil, berita Injil yang harus diwartakan dengan perkataan dan dengan perbuatan konkret yang berdampak mengubah keadaan ke arah shalom yang dapat dirasakan oleh semua orang. Jadi, maaf ya, shalom itu bukan versi Kristen, pengganti kata halo, bukan begitu ya. Shalom adalah keadaan yang diperjuangkan wujudnya atau pewujudannya. Untuk pekerjaan besar itulah Yesus merekrut para murid. Kemudian bertambah-tambah jumlahnya menjadi gereja, yang merupakan persekutuan dari para partisipan dalam kerja besar, mendatangkan shalom, damai sejahtera, atau selamat yang utuh, jasmani dan rohani bagi semua. Jadi Anda semua, kita semua, Anda dan saya adalah para partisipan dalam pekerjaan besar Tuhan itu. Tidak kurang, tidak lebih. Rasul Paulus menyebutnya sebagai kawan sekerja Allah. Di mana dan dalam hal apa kita turut berpartisipasi dalam kerajaan Allah itu selama ini? Selama kita menjadi bagian dari gereja, sebagai pribadi maupun bersama-sama sebagai GKJ Jakarta. Apa yang sudah kita kerjakan untuk mendukung, untuk nyengkuyung, untuk bergotong royong sebagai kawan sekerja Tuhan dalam kerja besarnya itu. Jangan-jangan kita hanya senyum sana, senyum sini, manggut-manggut sana, manggut-manggut ke sini saja setiap kali kita di gereja. Atau sekedar melakukan kegiatan yang sifatnya intern dari kelompok kita, oleh kelompok kita, untuk kelompok kita.
Atau lebih parah lagi, kita cuma usrek tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kerja besar Tuhan mendatangkan kerajaannya itu. Atau barangkali separah-parahnya malah kita melarikan diri, kita ngacir dari tantangan konkret yang harus dikerjakan dan dipecahkan bersama dengan alasan itu bukan spesialisasi saya atau alasan kesibukan. Andai kata itu yang terjadi, saudara-saudara, betapa kecewanya dia yang telah merekrut kita semua menjadi kawan sekerjanya. Bayangkan Anda berdoa, menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan menjawab dan Anda tidak mendengar. Saya nggak mau ngurus sih, saya sedang sibuk gitu. Bukankah kita sering begitu, kita katakan kepada Tuhan. Nah, saya bermaksud mengklarifikasi di sini. Tidak ada maksud untuk mengatakan bahwa kerja besar Tuhan hanya berlangsung di dalam gereja atau oleh gereja. Kerja besarnya juga bisa dilakukan oleh para murid dalam bidang-bidang profesi dan pekerjaan mereka masing-masing yang dilakukan asal dilakukan berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang mengutamakan berlakunya keadilan, damai sejahtera bagi semua, serta cinta kasih yang tulus dan tidak diskriminatif dengan mempergunakan setiap talenta yang Tuhan telah berikan kepada setiap orang. Sejak awal, Tuhan juga mengingatkan para murid bahwa mengikut Dia memang ada beban yang harus dipikul, dan itu tekanan dari bacaan dan tema kita pada hari ini. Beban pertama adalah tanggung jawab. Siap nggak tanggung jawab? Beban yang kedua adalah risiko yang harus dipikul. Siap nggak memikul risiko? Risiko seburuk-buruknya yaitu kemungkinan mendapat perlawanan dari orang-orang terdekat, dari lingkungan keluarga sendiri. Yesus menggambarkan beban yang harus dipikul itu ibarat seorang yang harus memikul salibnya. Ada pemandangan yang sangat biasa di Yerusalem pada zaman Yesus. Kalau ada orang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Romawi, maka orang itu harus memikul sendiri salibnya keluar gerbang kota ke sebuah bukit tempat hukuman salib akan dilaksanakan dengan pengawalan serombongan serdadu Romawi. Nah, Yesus menggunakan kejadian sehari-hari di Yerusalem itu untuk menegaskan, untuk menggarisbawahi kepada para muridnya bahwa ada beban tanggung jawab dan risiko yang memang harus dipikul oleh mereka yang menjadi murid Tuhan. Nah, sekarang untuk anak-anak, saya ingin menyapa anak-anak gitu. Anak-anak, Pak Pendeta atau sebagian dari kalian memanggil saya Pak Derut, punya video pendek buat kalian. Video yang menunjukkan tentang belajar berpartisipasi dalam sebuah tanggung jawab. Apa artinya itu? Kita lihat video ini, kira-kira 1,5 menit. Ana dan Naomi ingin sekali mempunyai ayam dan kambing. Orang tua mereka membolehkan asal mereka berdua turut serta memelihara hewan-hewan itu. Pada suatu hari, hewan-hewan itu dibeli. Ada 15 ekor ayam yang baru menetas, yang kemudian dipelihara sampai besar, dan juga dibeli 2 ekor kambing mini. Mereka turut serta bertanggung jawab memeriksa tempat makanan ayam, apakah tersedia makanan yang cukup untuk hari itu. Kadang-kadang mereka juga bermain dengan ayam-ayam dan memberi makan rumput segar. Mereka juga memeriksa kambing-kambingnya dan sesekali memberikan kulit pisang kesukaan mereka. Pemeliharaan itu mereka lakukan setiap hari sebelum atau setelah sekolah selesai. Nah, itulah contoh partisipasi atau turut serta memikul tanggung jawab. Kalian mengetahui orang yang berpartisipasi disebut apa?
Orang yang berpartisipasi disebut partisipan. Jelas bukan? Akhirnya, Tuhan sungguh-sungguh serius dan mengharapkan hubungan para murid dengan dirinya sungguh-sungguh erat dan bersinergi. Sebab Tuhan menggambarkan hubungan itu ibarat pokok atau batang anggur dengan carang-carangnya. Batang pohon dengan carang-carangnya erat sekali, bersinergi sekali, kan? Karena itulah ia juga menggambarkan pada kesempatan yang lain bahwa kita ini satu tubuh, tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala dan kita semua anggota-anggota tubuhnya. Tubuh manusia, sebuah sinergi yang luar biasa, bukan? Kalau tidak terjadi sinergi yang baik, kita sakit atau malah mungkin kita mati, kan, tubuh kita ini. Nah, begitu juga gereja. Bayangkan saudara-saudara sekalian, begitu eratnya, begitu dekatnya, begitu akrabnya proposal, kalau saya boleh katakan, yang disodorkan oleh Tuhan menyangkut kebersamaan kita dengan dirinya serta kebersamaan di antara kita semua sepanjang abad, gereja sepanjang abad, di antara Anda dan saya juga. Itu yang Tuhan sediakan dan Tuhan harapkan, sebuah sinergi yang luar biasa. Jadi janganlah kita sia-siakan hal itu hanya karena cekcok kecil, salah paham, salah komunikasi. Kalau Anda semua sungguh bersedia menghayati keakraban yang telah Tuhan sediakan itu, maka marilah kita bersama-sama bekerja demi datangnya kerajaan Allah di antara kita dan di tengah masyarakat serta bersama masyarakat. Sebentar lagi PSBB akan dilonggarkan, saya dengar. Ya, juga kita perlu mempersiapkan secermat-cermatnya untuk menghadapi hal itu. Buka hati, buka mata untuk menerima dan mengerjakan hal-hal yang perlu dikerjakan buat semua demi kehadiran damai sejahtera atau shalom atau kerajaan Allah di antara kita. Sebab karunia kehidupan yang telah diberikan kepada kita semua ini memang harus kita jaga dan kita rawat. Bukan malah memberi peluang kepada kematian karena kita gerusa-gerusu, karena kita tidak cermat. Agar tangan, agar kata memuliakan Tuhan. Mari kita kerja demi kedatangan kerajaan Allah. Let's do it, kata anak-anak zaman now. Selamat ulang tahun GKJ Jakarta. Karena GKJ Jakarta adalah kita semua. Maka selamat ulang tahun juga kepada kita semua. Amin. me.
Umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Meski dengan menanggung salib, tetap teguh
Saudara-saudara, tumpeng sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Khususnya ketika kita memperingati perayaan dan peristiwa penting. Tumpeng mengandung makna-makna mendalam yang mengangkat hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan ciptaannya. Untuk itu setiap kali kita menghadirkan tumpeng, kita diingatkan akan kekuasaan Tuhan Sang Pencipta dan pentingnya kita menjaga keharmonisan antara alam sebagai hasil ciptaan Tuhan dan juga sesama. Saat ini ketika kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Jakarta yang ke-78, melalui tumpeng ini kita diingatkan akan kebesaran dan kasih Tuhan Sang Pencipta yang telah memampukan gereja kita GKJ Jakarta untuk berani berjalan di tengah tantangan sekalipun. Ada beberapa pendapat di dalam memotong tumpeng. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Saya akan memotongnya dari bawah, yang menjadi tanda bahwa kehidupan dimulai dari bawah, dari awal. Dan tumpeng dilengkapi dengan berbagai macam lauk yang ada di sekitarnya. Baik itu yang asin, yang manis, yang pedas, dan semua harus dirasakan karena kehidupan kita juga ada berbagai macam rasa. Biasanya saat ulang tahun gereja kita, tumpeng yang sudah dipotong ini akan diberikan perwakilan dari anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai adioswo. Saat ini saya hanya memberikan pada satu orang perwakilan. Dan yang ada di sini tentunya. Saya mengundang Mas David untuk maju ke depan, menerima potongan tumpeng ini. Mas David selalu ada di belakang dan menjadi sutradara untuk kita semua ketika kita melaksanakan ibadah online ini. Terima kasih Mas David untuk kerjasama dan pelayanan Mas David selama ini untuk GKJ Jakarta. Tuhan memberkati Mas David dan kita semua. Semangat. Selamat ulang tahun. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh dengan kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami mengimani Engkau Allah yang begitu baik, yang selama ini menyertai perjalanan kehidupan kami Gereja Kristen Jawa Jakarta, 78 tahun lamanya. Kami tahu Tuhan, bahwa waktu 78 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada berbagai macam peristiwa dan juga pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Tapi kami mengimani kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau selalu berada bersama dengan kami. Engkau selalu menuntun kami agar kami tetap ada di jalan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap orang yang Engkau pakai di dalam kehidupan pelayanan di gereja kami GKJ Jakarta ini. Sejak berdirinya GKJ Jakarta dan sampai saat ini, begitu banyak orang yang terlibat memberikan diri mereka untuk pelayanan-pelayanan di gereja-Mu ini. Dan Engkau yang memakai mereka di dalam pelayanan ini.
Kami tetap memohon penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami dapat terus berani berjalan sekalipun di tengah tantangan. Pada saat ini, secara khusus ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan bahwa pelayanan yang terus berlangsung di GKJ Jakarta itu juga bukan karena kekuatan dan hebat kami, tetapi karena penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa gereja kami masih tetap terus dapat melakukan pelayanan-pelayanan, ibadah, dan juga pelayanan kepada banyak warga, bahkan juga untuk masyarakat. Kami bersyukur Engkau boleh menggerakkan banyak orang yang terlibat di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya berhenti di 78 tahun ini, tetapi kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami terus siap dan tegar, berani berjalan menghadapi tantangan. Tuhan mau tolong kami semua di dalam kami menghadapi kehidupan di bergereja. Tuhan mau berkati untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Kami sebagai satu keluarga Gereja Kristen Jawa Jakarta, biarlah kami saling mendoakan dan menguatkan. Biarlah saudara-saudara kami yang sakit boleh Engkau berikan kekuatan, dan kepada keluarga yang menjaganya Engkau berikan kesehatan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di negeri kami Indonesia ini. Berkatilah ya Tuhan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, agar mereka boleh bekerja sama dengan baik. Mereka boleh menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan kesehatan dan keamanan masyarakat Indonesia. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin negeri kami ini di dalam menentukan segala kebijakan. Ya Allah Tuhan kami, inilah ungkapan syukur dan syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui berbagai cara. 1. Mengumpulkan persembahan dari masing-masing keluarga untuk kemudian diserahkan kepada penatua kelompok. Penatua kelompok akan menolong saudara untuk menyerahkan persembahan tersebut kepada gereja. Yang kedua, persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri GKJ Jakarta dengan menambahkan nominal 1 untuk persembahan mingguan yang ditransfer. Marilah kita mendasari persembahan ini dengan ayat pengantar Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu pada kami dan gereja kami sampai saat ini. Juga berkat di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang awalnya juga berasal dari Engkau saja Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, berkatilah agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami, bagi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kini kita semua diutus ke tengah dunia, maka arahkanlah hatimu kepada dunia. Tetaplah kuat dan tegar meski usia bertambah. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawa Jakarta yang telah mengikuti ibadah syukur Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa Jakarta yang ke-78 bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih kepada teman-teman sekerja yang telah membantu terselenggaranya ibadah ini. Biarlah di masa transisi ini kita tetap berdisiplin diri, menjaga kesehatan, dan terus saling mengingatkan dan mendoakan agar kita dapat bersama-sama melewati masa pandemi ini dengan tetap kuat dan tegar di jalan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Today, why don't you give him all of your fears? Why don't you let him wipe all of your tears? Kepada segenap jemaat GKJ Jakarta, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 di bawah tema kuat dan tegar di jalan Tuhan. Dan ketika perayaan ulang tahun ini diselenggarakan dalam suasana pandemi COVID-19, kiranya tema ini menjiwai segenap jemaat
Tidak hanya itu, GKJ Jakarta dipakai Tuhan untuk menguatkan setiap anggota masyarakat yang ada di sekitar dan bangsa Indonesia, supaya kita tegar menghadapi saat-saat sulit ini. Dan dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya Pendeta Sundoyo, Sekretaris Badan Pelaksana Sinode GKJ ke-28, mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Jakarta. Selamat untuk pendeta, penatua, diaken, dan seluruh jemaat. Kiranya terus kuat, terus tegar di dalam tugas panggilan gereja, jadi berkat untuk setiap orang yang dilayani. Tuhan memberkati. Tahun 2020 ini GKJ Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Kami dari Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga kehadiran GKJ Jakarta menjadi berkat bagi jemaat, bagi masyarakat sekitar, dan bagi dunia ini. Selamat ulang tahun GKJ Jakarta yang ke-78. Terima kasih atas dukungannya untuk kami. Majelis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada jemaat dan lembaga yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan dan ibadah Hari Ulang Tahun GKJ Jakarta yang ke-78 pada tanggal 21 Juni 2020. Semoga GKJ Jakarta dapat selalu bertumbuh di dalam pelayanan kepada umat, khususnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 di dalam kehidupan kita. Tuhan bersama kita. Amin. Kami turut bersyukur atas keberadaan GKJ Jakarta selama 78 tahun. Semoga makin bertumbuh dalam pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Jemaat GKJ Jakarta yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap pada saat ini kita semua dalam kondisi yang sehat. Sudah hampir 3 bulan lamanya kita tidak bisa beribadah bersama di gereja kita. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mewakili Jemaat GKJ Jakarta wilayah Rawamangun B mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 kepada Gereja Kristen Jawa Jakarta. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu berkarya melalui setiap pelayanan yang dilakukan oleh GKJ Jakarta, sehingga dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat GKJ Jakarta dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat di luar gereja pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Jakarta yang ke-78.
Tuhan memberkati. Kami keluarga Goto Sartoyo dari kelompok Perumnas Klender wilayah Ramamanguse turut berbahagia dan bersukacita atas 78 tahun penyertaan Tuhan bagi Gereja Kristen Jawa Jakarta. Semoga semakin diberkati Tuhan di dalam setiap pelayanannya dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pendeta Parokial Wilayah Rawamangun A. Majelis dan Jemaat Kelompok Cempaka Baru. Majelis dan Jemaat Rawasari dan Cempaka Putih. Majelis dan Jemaat Kelompok Sunter dan Kemayoran 1. Majelis dan Jemaat Kelompok Kemayoran 2. Majelis dan Jemaat Kelompok Kebun Kelapa. Majelis dan Jemaat Kelompok Menteng. Majelis dan Jemaat Kelompok Pramuka Percetakan Negara dan Salemba. Majelis dan Jemaat Kelompok Utan Kayu. Yayasan Wilayah Rawamangun A. Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Jakarta. Allah mengasihimu.